Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik. Apakah orang Kristen wajib persepuluhan? Saya membuatkan video ini karena begitu marak ajaran-ajaran yang berbicara tentang, dan banyak orang mengatakan bahwa persepuluhan ini tidak lagi harus dilakukan, atau persepuluhan ini tidak lagi sesuai dengan konteks sekarang. Saya menonton videonya tanpa ragu, demikian juga dengan sang debaters yang mengatakan bahwa persepuluhan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Video ini saya buat sebagai sebuah tanggapan dan saya mempelajari di dalam Alkitab apa sih arti dari persepuluhan itu dan sejauh mana kegunaan persepuluhan ini, atau bagaimana cara memberikannya dan bagaimana seharusnya. Apakah setelah Yesus datang persepuluhan masih tetap harus dikerjakan oleh gereja atau bagaimana? Saya harap Bapak Ibu menonton video ini sampai selesai, mengikuti sampai selesai, dan yang belum subscribe boleh subscribe, dan Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan atau masukan supaya kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan tentang persepuluhan ini. Puji nama Tuhan. Yang pertama saya mau sampaikan adalah seluruh perintah dan larangan dalam Alkitab harus dilakukan dalam ketaatan karena kasih kepada Tuhan. Tentu di dalam Alkitab ada banyak perintah dan di dalam Alkitab banyak larangan, dan hal ini harus dilakukan oleh orang Kristen dalam prinsip karena taat yang didorong oleh karena kasih dari Tuhan yang telah menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai atau menjadi prinsip hidup kita. Itulah yang harus dan itulah yang ditekankan Alkitab. Mari kita melihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita tahu bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu sudah ada sebelum Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, dia berkata, "Aku tidak meniadakan itu." Ya, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya artinya bisa kita pahami bahwa Yesus datang membawa pengertian yang baru terhadap hukum Taurat, membawa pengertian yang benar terhadap kitab-kitab para nabi. Mengapa? Karena sebelumnya ada banyak pemahaman, pengertian-pengertian yang salah tentang memahami kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan ketika Yesus datang, Yesus membawa kebenaran yang sejati di dalam memahami hukum Taurat. Maka Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya." Dikatakan oleh Yesus lagi, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya," perhatikan di sini ada kata sesungguhnya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Bumi belum lenyap sampai hari ini. Bumi masih utuh sampai hari ini, walaupun banyak gempa bumi, banyak bencana terjadi, tapi masih utuh. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Jadi sebelum langit dan bumi lenyap, hukum Taurat dan kitab para nabi terus berlaku sampai hari ini. Oleh karena itu maka saya katakan seluruh ajaran, seluruh perintah, seluruh larangan-larangan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi itu tetap berlaku sampai hari ini dan harus dilakukan oleh orang Kristen dalam prinsip karena taat didorong oleh karena kasih Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Bukan lagi karena takut dihukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukan. Di situ. Sebenarnya saya sudah pernah membahas di dalam channel ini, Bapak Ibu bisa menonton tentang apakah hukum Taurat masih berlaku sampai hari ini. Dan di situ saya bahas tentang hal ini juga berkaitan dengan seluruh hukum Taurat. Tetapi pada sesi ini saya membahas tentang persepuluhan. Dikatakan lagi oleh Yesus, "Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,
Perhatikan ya, siapa yang meniadakan seluruh hukum Taurat, satu pun dari antara sekian banyak hukum Taurat itu, sekalipun itu yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ini menunjukkan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi begitu penting bagi Yesus. Dan seharusnya juga harus penting bagi kita orang Kristen hari ini. Jika Yesus saja begitu mementingkan hukum Taurat, masa kita yang diselamatkan oleh Yesus justru merendahkan hukum Taurat? Ini sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Hukum Taurat dan kitab para nabi berarti di sini seluruh hukum-hukum di dalam kitab Perjanjian Lama tetaplah sebagai sebuah kebenaran yang harus dilakukan karena mengasihi Tuhan. Jadi hukum Taurat harus kita lakukan. Contoh hukum Taurat, jangan membunuh. Apakah karena Yesus sudah datang maka tidak berguna lagi itu? Menurut saya itu pemahaman yang keliru. Jangan berzina, itu hukum Taurat. Kuduskan hari Sabat, itu hukum Taurat. Apakah ketika Yesus datang maka semua hukum itu hilang? Tidak. Tetapi hukum-hukum Taurat, ajaran-ajaran di dalam kitab para nabi tetap berlaku bagi kita. Tetapi kita melakukan bukan lagi untuk meraih keselamatan, bukan lagi untuk mendapatkan surga. Tetapi kita melakukan itu adalah karena kasih kita, karena penebusan Allah sudah nyata melalui Yesus Kristus. Itu yang harus kita pahami tentang kebenaran-kebenaran Alkitab. Sekarang saya masuk kepada persepuluhan. Dari hasil saya membaca dan menggali Alkitab, maka saya katakan persepuluhan merupakan ajaran Alkitab yang dilakukan dengan kerelaan. Alkitab mengajarkan tentang persepuluhan dan ini menekankan tentang kerelaan. Kerelaan dari setiap orang untuk melakukannya. Di sana ada ketaatan, ada kesetiaan untuk melakukan. Tidak ada paksaan di sana. Di situ ya. Tetapi saya yakin orang yang mengenal Tuhan, orang yang merasakan kasih Tuhan, memang dia tidak perlu dipaksa untuk melakukan persepuluhan. Tetapi dia akan menggerakkan hatinya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa dasarnya bahwa persepuluhan merupakan ajaran Alkitab yang dilakukan dengan kerelaan? Yang pertama saya melihat Abraham. Abraham, bapak orang beriman, memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Dan Abraham memberikan ini sebagai sebuah rasa syukur, sebagai sebuah kerelaan. Suatu kerelaan yang dilakukannya. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, bukan karena ancaman. Tetapi karena memang Abraham mengerti bahwa ini sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka dia melakukannya. Oke, jelas ya? Kita melihat juga bahwa Yakub memberikan persembahan persepuluhan. Yakub ini cucu daripada Abraham. Bisa kita lihat bahwa iman Abraham terus kepada Ishak dan kepada Yakub. Maka Yakub berkata, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu, perhatikan di sini ya, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini merupakan sebuah komitmen, sebuah janji daripada seorang Yakub untuk memberikan 1/10 kepada Tuhan dari segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada Yakub sendiri. Maka persepuluhan itu artinya dari segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan berkati kita melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, kita harus berikan kepada Tuhan. Kalau kita mau melihat Yakub. Dan Yakub melakukan ini sebagai sebuah komitmen iman, bukan sebuah paksaan, bukan sebuah tekanan, bukan sebuah hal yang menakut-nakuti. Ada orang yang menakut-nakutinya. Tapi memang karena dia menyadari, dia ingin melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi saya mengatakan bahwa persepuluhan sudah ada jauh sebelum kitab Taurat ditulis. Sebab kitab Taurat ditulis di zaman Musa dengan zaman Abraham itu sekitar 400 tahun. Jadi persembahan persepuluhan sudah dipraktekkan oleh Abraham, bahkan Yakub juga menjadikannya sebagai suatu ketetapan saat ia kembali ke rumah ayahnya. Jadi persepuluhan bukan berbicara lagi di zaman Musa.
Sebab sebelum ada kitab Taurat, persembahan persepuluhan sudah ada. Jadi kalau orang mengatakan bahwa persembahan persepuluhan ajaran daripada Musa, itu sesungguhnya kurang tepat. Tetapi ajaran itu dituliskan oleh Musa, tetapi hal itu sudah terjadi pada zaman Abraham dan Yakub, itulah yang benar. Puji Tuhan. Baru kalau kita melihat lagi, umat Israel juga diperintahkan untuk memberikan persembahan persepuluhan saat mereka telah menikmati hasil tanah Kanaan. Sebab waktu itu bangsa Israel masih dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Tetapi mereka sudah dipersiapkan oleh Tuhan melalui Musa untuk mereka nantinya ketika masuk ke tanah Kanaan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, di mana persembahan persepuluhan itu diberikan kepada kaum Lewi, di mana kaum Lewi waktu itu tidak mendapatkan perbagian dari tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan, direbut oleh mereka di bawah kepemimpinan Yosua. Dan itu di sana, dan ini diperintahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita melihat lagi di dalam Alkitab bahwa persembahan persepuluhan terjadi bukan hanya bangsa Israel ketika sudah masuk tanah Kanaan diberkati, tetapi dilanjutkan lagi di zaman Tawarik, zaman Raja Hizkia, baru juga di zaman Nehemia, di zaman Amos, bahkan di zaman Maleaki, persembahan persepuluhan ini diperintahkan dan harus dilakukan oleh umat Israel. Tetapi ingat, di sini mereka melakukan persembahan persepuluhan sebagai rasa cinta mereka, sebagai sebuah komitmen mereka untuk membangun sebuah pelayanan yang maju, pelayanan yang sehat, pengabdian yang benar kepada Tuhan. Diingat di situ ya. Jadi kita melihat bahwa persembahan persepuluhan dilakukan pada zaman para nabi. Jadi dari seluruh data ini, maka saya katakan bahwa persembahan persepuluhan merupakan ajaran Alkitab yang dilakukan dengan kerelaan, dilakukan dengan sikap cinta kepada Tuhan, cinta kepada kebenaran firman Tuhan, dan juga mereka mampu bersyukur karena Tuhan sudah memberkati mereka, karena Tuhan sudah melindungi mereka. Itulah makna, itulah arti persembahan persepuluhan yang dikerjakan mulai Abraham, Yakub, Musa, Israel, dan juga zaman para nabi. Puji nama Tuhan. Di sini saya hanya mengambil 3 kitab saja yang akan saya bacakan tentang persembahan persepuluhan. Yaitu Imamat 27 ayat 32 sampai 33 dikatakan, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi ada domba, gembala itu menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap yang ke-10 itu menjadi persembahan persepuluhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Jadi persembahan persepuluhan itu, kalau itu hewan, hitungan ke-10. Tidak boleh, ini agak besar, ini yang ke-10, ganti, yang kecil dikasih, enggak. Jadi dihitung, setiap yang nomor 10 dikasih. Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai 28. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel.
Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan oleh tanganmu. Jadi di sini katakan pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Ini agak berbeda sedikit dengan persembahan persepuluhan yang diberikan dari setiap hasil pertanian dan hasil peternakan. Tetapi di sini ada namanya sekali 3 tahun. Kalau yang tadi setiap panen, atau tadi itu setiap panen ternak, begitu ya. Tetapi di sini sekali 3 tahun. Dan ini digunakan untuk orang Lewi dan juga untuk orang asing, untuk yatim dan janda. Tetapi mereka di sini dikatakan makan bersama untuk kenyang. Puji Tuhan. Kesimpulan dari beberapa data di dalam Perjanjian Lama yang sudah saya bacakan, maka saya katakan kesimpulannya, persembahan persepuluhan adalah ajaran Alkitab. Abraham dan Yakub melakukan atas pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Perintah Tuhan juga kepada Musa untuk diajarkan kepada Israel, dan juga dilakukan di zaman para nabi. Jadi persembahan persepuluhan sejak Abraham sampai Yesus datang, itu dilakukan oleh orang Israel. Dan perlu kita lihat cara memberikan persepuluhan. Yang pertama dikatakan hasil pertanian dan ternak. Jadi hasil pertanian, ya hasil pertanian, panen sawah, panen padi, ya 1/10 dari hasilnya. Saya ingat dulu mama saya, kalau panen pisang, sisir pertama dikasih sama pendeta, tak masalah. Ternak, babinya beranak 10 ekor, 1 ekor dikasih untuk pelayanan, untuk persepuluhan. Di situ. Baru dikatakan di sini dapat juga diuangkan atau dibelanjakan untuk kepentingan perjamuan bersama di rumah Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan dapat diganti menjadi uang karena tidak mampu membawa, tetapi diberikan juga barang-barang yang lain. Tetapi ini untuk kepentingan perjamuan bersama di rumah Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Dan di dalam Amos 4 ayat 4 dikatakan diberikan pada hari ketiga. Jadi persembahan persepuluhan juga di sini dikatakan untuk kepentingan yang pertama, bahwa persembahan persepuluhan diberikan menjadi milik pusaka kaum Lewi sebagai balasan pelayanan mereka di kemah pertemuan di tabernakel. Karena memang mereka tidak mendapat milik pusaka di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Tapi mereka punya bagian sebagai seorang pelayan yang full melayani di tabernakel, di rumah Tuhan. Dan persembahan persepuluhan ini juga diperuntukkan untuk orang asing. Orang-orang asing yang ada di sekitar Israel dan mereka membutuhkan uluran kasih dari Tuhan melalui mereka, maka diberikan. Dan juga untuk anak yatim dan janda, artinya orang-orang yang tidak mampu secara finansial, secara ekonomi, mereka harus peduli ke sana. Baru persediaan makanan di rumah Tuhan. Jadi 4 kegunaan dari persembahan persepuluhan ini, inilah yang terjadi di zaman kitab Perjanjian Lama. Dan saya melihat bahwa kitab Perjanjian Lama memberikan aturan-aturan yang detail tentang persembahan persepuluhan. Dan ini perintah Tuhan yang sudah dikerjakan mulai zaman Abraham, Yakub, Musa, zaman para nabi, dan tentu juga di zaman Yesus. Oke, jadi untuk kepentingan orang asing. Sekarang saya membahas tentang Yesus dan persepuluhan. Apakah Yesus setuju dengan persepuluhan? Apakah Yesus menentang persepuluhan? Di dalam saya mempelajari Alkitab, saya menemukan bahwa Yesus tidak pernah menentang perpuluhan, tetapi lebih kepada membereskan hati orang dalam memberi persembahan. Di mana Yesus menekankan adanya keseimbangan, adanya kesatuan antara pemberian dan hati belas kasihan dan kesetiaan dari orang yang memberi persembahan itu sendiri. Dalam Matius 23:24, mari kita baca di sini dikatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik,
Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya di sini, sikap hati dalam memberi dan juga pemberian harus dikerjakan secara bersamaan dengan prinsip yang sama. Tetapi jikalau hanya menekankan pemberian, tapi mereka sendiri tidak berlaku adil, mereka tidak memiliki belas kasihan, mereka tidak setia kepada Tuhan, maka omong kosong. Contoh saya katakan dengan para pendeta. Gembala sidang berkata, berikan perpuluhan, tapi mereka tidak adil dalam pelayanan. Di apa tidak adil? Mereka memperkaya diri. Ini yang salah. Apa bedanya mereka dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Ada belas kasihan, artinya memberikan perpuluhan, tetapi harus peduli juga untuk orang-orang yang tidak mampu, janda-janda, fakir miskin, orang-orang yang putus sekolah, dan lain sebagainya, banyak. Dan juga kesetiaan, setia melayani Tuhan. Orang Farisi menuntut persepuluhan, tapi mereka tidak setia kepada Tuhan, hanya setia dengan persembahan, hanya setia dengan kehormatan duniawi. Itu yang salah. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa Yesus tidak menentang persepuluhan. Tetapi yang Yesus mau adalah lakukanlah persepuluhan sebagai satu bentuk daripada hati yang adil, hati yang penuh belas kasihan, hati yang setia kepada Tuhan. Demikian juga dengan ahli Taurat orang Farisi. Mereka juga harus menerima persepuluhan, tapi mereka juga harus adil. Mereka juga harus penuh belas kasihan. Mereka juga harus setia dalam pelayanan. Kalau ada hamba Tuhan meminta persepuluhan, tapi mereka tidak adil, melayani tidak becus, maka saya katakan mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka meminta mendapatkan persepuluhan, tetapi mereka tidak berbelas kasihan dengan orang-orang yang tidak mampu. Ada jemaat yang tidak mampu, bahkan ada pengerja yang hidupnya pas-pasan, dia bergelimang harta, tidak peduli, saya katakan dia tidak hamba Tuhan, tapi dia dikatakan celaka, dan dikatakan itu munafik. Maka saya katakan banyak juga hamba-hamba Tuhan munafik. Rumahnya bermiliar-miliar, rumahnya lebih dari 3, tetapi pengerjanya jangankan rumahnya ada 1, pondasinya pun tak ada. Baru kesetiaan, yang setia bawahan, dia hanya tahu khotbah. Ini sesuatu hal yang harus dikritisi. Jadi saya mau katakan bahwa persembahan persepuluhan Yesus sangat setuju. Yang tidak setuju Yesus adalah kalau orang yang menerima persembahan persepuluhan tidak berlaku adil, tidak berlaku belas kasihan, tidak berlaku setia, maka mereka dikatakan Yesus celaka. Mereka katakan Yesus munafik. Itu jelas. Maka Yesus katakan di sini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Inilah yang ditekankan Yesus. Maka Yesus berkata, seluruh ajaran-ajaran dalam kitab Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai akhir zaman. Dilakukan dengan cinta kepada kebenaran, bukan karena takut kepada ancaman atau hukuman. Dan bukan untuk meraih surga, tetapi karena surga sudah dianugerahkan, maka melakukan kebaikan demi kebaikan. Saya pikir ini sangat jelas. Puji Tuhan. Oleh karena itu maka saya katakan gereja harus mengubah dirinya. Gereja harus mengubah dirinya. Prinsip pelayanan kaum Lewi seharusnya dijadikan sebuah teladan dalam prinsip pelayanan gereja. Gereja jangan lari dari prinsip pelayanan kaum Lewi sebagaimana ditetapkan Tuhan. Pelayanan gereja harus menjadi orang yang fokus untuk pelayanan umat. Sekarang ada pelayanan gereja itu fokusnya bisnis. Bahkan persembahan persepuluhan di gereja, persembahan gereja itu memperbanyak income. Karena dia mungkin seorang pegawai negeri, karena dia mungkin seorang pengusaha, sehingga persembahan di gereja itu menambah penghasilan, sehingga dia makin kaya, makin kaya, makin kaya. Tetapi banyak orang menderita, dia tidak peduli. Saya katakan prinsip pelayanan imam harus menjadi prinsip pelayanan gereja. Orang yang melayani di dalam gereja memfokuskan dirinya untuk pekerjaan Tuhan, dan jemaat-jemaatnya berfokus juga atau memiliki juga kebebanan hati untuk mendukung hamba Tuhan, mendukung semua bentuk-bentuk pelayanan di dalam gereja itu sendiri. Itu yang betul, itu yang benar.
Jadi seharusnya bukan soal perpuluhan harus atau tidak diberikan kepada gereja, tetapi gereja juga harus mengubah diri mengikuti prinsip-prinsip Alkitab dalam menata sistem pelayanan gereja dan juga sistem pengelolaan keuangan gereja. Ini harus dilakukan gereja. Jadi sistem penata layanan itu diubah, sistem pengelolaan keuangan itu diubah. Jadi bukan sentral pendeta, semua uang untuk pendeta, suka-suka pendeta. Bukan. Itu yang harus diperhatikan oleh gereja Tuhan. Yang berikut, prinsip pelayanan Lewi adalah prinsip pelayanan yang langsung dapat instruksi dari Tuhan kepada Musa. Dan oleh Musa kepada Harun, Harun kepada kaum Lewi untuk diajarkan kepada Israel. Hari ini berlaku selama langit dan bumi belum lenyap. Karena Yesus berkata, sebelum langit dan bumi lenyap, satu iota, satu titik dari hukum Taurat tidak hilang. Jadi prinsip-prinsip pelayanan yang ditaruh oleh Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel, seharusnya menjadi prinsip pelayanan gereja hari-hari ini. Tapi sayang sekali, kita gereja ini banyak melenceng dari kebenaran firman Tuhan tentang persepuluhan, tentang persembahan, tentang manajemen keuangan gereja. Itu yang harus dibagusi oleh gereja. Dan saya mau katakan, pendeta-pendeta yang mendengarkan saya menyampaikan ini, besok ubah cara keuangan gerejanya. Harus diperhatikan dengan detail, harus diperhatikan dengan baik. Itu yang betul. Puji Tuhan. Yesus mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tidak diubah sedikit pun. Yesus tidak meniadakan tetapi menggenapi. Itu berarti kita harus melakukan seluruh ajaran yang baik dalam Alkitab. Dalam prinsip kita mengasihi Tuhan, bukan karena takut ancaman, bukan karena takut hukuman jika tidak melakukannya, tapi karena kita kasih, karena kita ingin bergantung kepada Tuhan. Jadi motivasi kita dalam memberikan persepuluhan atau persembahan apapun adalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Menyadari bahwa segala sesuatu miliknya, maka kita pasti terus bergantung kepadanya. Sehingga sekalipun keuangan kita tidak baik, kita tetap memberikan persepuluhan oleh karena iman kita kepadanya, bahwa dialah yang memelihara hidup kita. Bukan karena materi yang kita miliki yang membuat kita hidup, yang membuat kita terus hidup dan bertahan. Jadi di sini kita harus mengubah cara pandang kita tentang memberi, mengubah cara pandang kita tentang persepuluhan. Ada banyak saya lihat orang di YouTube ini mengatakan tidak boleh lagi memberikan persepuluhan. Saya katakan Anda salah. Orang yang mengatakan tidak boleh lagi melakukan persepuluhan seperti debaters, bahkan tanpa ragi juga saya katakan, saya tidak setuju. Tetapi bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan persepuluhan dikerjakan dengan bagus, itulah yang harus dikerjakan oleh gereja hari ini. Dan untuk itu maka gereja harus bertobat. Bukan Alkitab yang kita ubah, tetapi kita yang harus berubah. Bukan ajaran Alkitab yang diubah, tetapi prinsip-prinsip pelayanan gereja lah yang harus berubah. Mengikuti Alkitab. Itu yang betul, itu yang benar, itu kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi pesan penting saya adalah persepuluhan perintah Tuhan harus ditaati dengan sikap rela dan setia. Yang harus diperbaiki adalah pengelolaan perpuluhan itu sendiri. Ini yang harus diperbaiki, pengelolaan perpuluhan itu sendiri. Jadi bukan sentral pendeta, semua untuk pendeta, sehingga pendeta menjadi kaya. Kaya perutnya, kaya mobilnya, kaya rumahnya, tetapi orang yang melayani lain miskin. Bahkan ada jemaat yang tidak mampu. Ini sangat memprihatinkan dan tidak bagus. Siapa yang layak menerima persepuluhan ini? Siapa yang layak menerima persembahan? Tentu kaum Lewi. Kaum Lewi di sini saya artikan bahwa kelompok orang yang melayani sepenuh waktu dan sepenuh hidup mereka di rumah Tuhan atau di pekerjaan Tuhan. Baik itu penginjil kayak misionaris, baik itu gembala sidang atau para pengerja-pengerja yang lain. Tapi mereka yang sepenuh hati, yang sepenuh waktu mereka untuk melayani Tuhan, maka mereka berhak mendapatkan. Dan kaum Lewi juga yang harus mengelola untuk kepentingan pelayanan. Kepentingan pelayanan yang harus dipenuhi atau dikerjakan oleh para kaum Lewi atau para pendeta, para pengerja, para penginjilan itu, ini dia yang pertama, kebutuhan sehari-hari para pelayan gereja, mulai pendeta, pengerja-pengerja untuk seimbang. Perhatikan di sini seimbang. Seimbang artinya ya pendeta dapat sekian, pengerja sekian, disesuaikan. Ya kalau di perusahaan-perusahaan sesuai dengan gelarnya lah, sesuai dengan jabatannya lah, ya disesuaikan. Jangan pendeta dapat 100 juta, pengerja cuma dapat 1 juta. Menurut saya ini bukan seimbang. Ini namanya
pemperbudak pengerja dalam nama Tuhan. Di situ, atau pendeta dapat 1 miliar, pengerja 10 orang, cuma dapat 5 juta. Ya ini dia kacau pelayanan. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip kaum Lewi, tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Baru kebutuhan operasional pelayanan atau kepentingan pembangunan gereja, biaya listrik dan lain sebagainya. Itu ke sana semua dikelola. Jadi kalau per bulan untuk kantong pendeta ya, kayalah pendetanya, jemaat miskin. Bayangkan jemaatnya 100 orang. Kalau 100 orang itu gajinya 10 juta, maka 1 juta satu orang, 1 juta dia, udah 100 juta dia dapat 1 bulan. Kaya kali lah dia. Tapi kalau persepuluhan itu dikelola untuk misi, ya, untuk kebutuhan pelayanan misi, ada hamba Tuhan di desa-desa tidak mampu, untuk orang-orang yang terhilang, untuk kebutuhan diakonia sosial gereja, ada jemaat yang tidak mampu sekolah lagi, ada jemaat yang susah makan, ada jemaat yang sakit tidak bisa berobat. Disitulah. Jadi saya mau katakan persembahan apapun lakukan dengan cinta, dengan kerelaan. Tetapi saya mau katakan, hai para gereja, pemimpin, pengambil keputusan di gereja, bertobatlah, kelolalah persembahan persepuluhan dengan benar. Jangan memperkaya diri, jangan memeras jemaat untuk memperkaya diri, tapi lihatlah pelayanan-pelayanan gereja itu banyak. Ada pelayanan penginjilan, ada pelayanan pastoral, kerjakan secara keseluruhan. Kalau tidak, maka Yesus berkata, celaka. Kalau tidak, Yesus berkata, kau munafik. Inilah pesan penting saya untuk kita gereja hari ini. Mari kelola persepuluhan dengan betul. Jemaat Tuhan berikan persepuluhan dengan tepat. Ya kalau pendetamu sudah memperkaya diri, jangan lagi lah kau setor terus ke dia. Setor aja ke orang yang lebih membutuhkan. Tapi jika gerejamu memang betul-betul peduli dengan prinsip-prinsip pelayanan kaum Lewi ini, berikan. Saya dorong kalian untuk memberikan. Tapi kalau pendetamu hanya untuk memperkaya diri, gembalamu hanya untuk memperkaya diri, saya katakan lebih bagus kau kasih ke keluargamu yang tidak mampu. Di situ. Ya, tapi jangan kau sunat juga di situ. Inilah pesan penting saya tentang persembahan persepuluhan. Dan ini tanggapan saya kepada sang debaters dan juga kepada tanpa ragi. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Inilah yang saya pelajari dan yang saya gali dari Alkitab. Kiranya kita semakin bertumbuh dalam mengenal Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Haleluya.